Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu sholat Jumat hari ini masuk pada pukul 12:04, kurang lebih 3-4 menit lagi waktu sholat akan tiba. Untuk itu kami himbau bapak-bapak dan saudara-saudara yang masih ada di luar masjid agar segera menuju masjid karena waktu sholat akan tiba. Kemudian khatib kita pada hari ini yaitu Buya Haji Muhammad Zulfadli MPD. Alhamdulillah Buya sudah berada di dalam masjid. Kemudian neraca keuangan masjid kas pekan lalu Rp55.694.000, infak Jumat Rp3.115.000, infak mingguan Rp1.680.000. Jumlah Rp60.489.000. Kemudian dikeluarkan untuk imarah Rp108.800.000, konsumsi Rp750.000, sarapan jamaah subuh Rp730.000, dana sosial Rp500.000, bayar listrik PLN Rp3.407.000. Jumlah pengeluaran Rp7.187.000 sehingga sisa saldo kas masjid Rp53.302.000. Kemudian kas anak yatim kas pekan lalu Rp53.199.000, infak Jumat Rp760.000, infak mingguan Rp715.000. Jumlah Rp54.674.000. Belum ada pengeluaran. Kas anak yatim Rp54.674.000. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala
inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah ciri-ciri pemimpin terbaik di dalam Islam. Di antara tugas utama kita dan keistimewaan nikmat Allah kepada kita adalah nikmat kepemimpinan, nikmat khalifah, nikmat pemimpin. Tanpa kecuali kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita pimpin, tanpa kecuali. Kalau dia masih lajang, dia sudah balik, dia harus pertanggungjawabkan kepemimpinan dirinya. Kalau sudah berkeluarga, keluarganya, ku anfusakum wa ahlikum naura. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Demikian pula dia jadi RT, RW sampai kepada presiden. Dan itu tugas wajib. Makanya setiap pribadi kita harus mempersiapkan diri kita menjadi pemimpin. Minta jadi pemimpin bukanlah konsep Islam. Tapi diserahi amanah kepemimpinan juga tidak boleh menolak. Itulah konsep Islam. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, makanya syarat untuk menjadi pemimpin itu sangat luar biasa dalam Islam. Jadi tidak bisa sembarangan. Harus manusia terbaik. Paling tidak dia memiliki 5 kriteria besar. Jadi dalam pandangan Islam, seorang pemimpin itu pertama harus punya wawasan dan pemahaman Islam yang baik. Karena seseorang itu berbuat itu dilatar belakangi oleh ilmu yang dia punya. Ilmu mendatangkan pemahaman, pemahaman mendatangkan sikap, sikap mendatangkan gaya hidup. Jadi ilmu seseorang itu akan menjadikan seseorang memiliki gaya hidup sesuai dengan ilmunya. Jadi dalam Islam mesti gaya itu adalah Islami. Bagaimana memang dia menjadi muslim yang kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, jangan tanggung-tanggung sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali benar-benar menjadi seorang muslim yang kafah atau berjumpa dengan husnul khotimah, akhir yang baik. Jadi diri kita dan anak-anak kita harus memiliki pemahaman Islam yang baik. Kenapa? Karena dia akan memimpin secara Islami. Berarti yang tidak paham itu bukan menjadi prioritas di dalam kepemimpinan Islam. Yang kedua, dia memiliki kesolehan, ibadahnya teratur.
Karena orang yang ibadah teratur pertanda mampu memimpin dirinya. Dia bisa menyuruh dirinya salat subuh di awal waktu, salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Tambah lagi dengan ibadah-ibadah sunat. Seseorang kalau tidak matang, tidak mungkin bisa memimpin dirinya untuk salat secara teratur. Salat sesuai dengan sunnah, lengkap rukun dan syaratnya. Jadi makanya Rasul luar biasa di sana. Beliau bisa memimpin diri beliau, lalu memimpin keluarga beliau, termasuk para sahabat, baru orang banyak, bahkan alam sekitar mampu merasakan kepemimpinan beliau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sehingga merasakan seluruhnya. Jadi orang yang bermasalah dengan dirinya, dijamin dia tidak akan mampu memimpin lebih tinggi, lebih banyak, lebih tinggi dan lebih banyak. Karena ibadah itu membentuk watak, membentuk karakter. Contoh salat, makanya Rasul menyuruh anak-anak kita itu salat di umur 7 tahun. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Suruh anak kamu salat kalau umurnya sudah 7 tahun. 10 tahun juga masih dia tidak salat, pukul dia, marahi dia. Padahal belum wajib. Kenapa disuruh? Membentuk kepribadian, membentuk watak, membentuk karakter. Kenapa? Dalam salat ada kebersihan zahir dan batin. Dalam salat ada artinya pemantapan disiplin waktu. Dalam salat dia harus ikut aturan dengan sunnah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dengan salat dia harus cerdas dengan bacaan yang benar, paham dan banyak. Dengan salat dia bisa fokus dengan salat khusyuk. Dengan salat dia membangun kebersamaan, yaitu salat jamaah. Jadi betul-betul orang yang benar salatnya, karakternya pasti bagus, akhlaknya pasti bagus. Jadi makanya kalau kita ingin jadi orang baik, mutlak sempurnakan salat kita. Makanya ciri pemimpin yang kedua itu lihat ibadahnya bagus apa tidak. Orang yang tidak rajin ibadah, tidak sempurna ibadahnya, tidak layak jadi pemimpin di dalam Islam. Yang ketiga, memiliki kepekaan sosial. Jadi setelah ilmunya ada, karakternya terbentuk, di mana kita lihat bagaimana kepekaan dia terhadap orang lain. Kalau masih egois, tidak bisa jadi pemimpin. Makanya keimanan seseorang itu diukur oleh Rasul bukan hanya ibadah pribadi saja, tapi bagaimana interaksi dia dengan orang lain. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sekali-kali jangan menyakiti hati tetangga. Jadi pandai bertetangga. Karena sangat jarang orang yang pandai bertetangga. Di luar baik, tapi dengan tetangga aja belum tentu. Karena tetangga tahu yang aslinya. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Ukuran memuliakan tamu bagaimana? Seakan-akan kita yang datang. Mampu tidak kita memuliakan orang lain seperti memang memuliakan diri sendiri? Belum beriman seseorang kamu sebelum mencintai saudaranya, seakan-akan mencintai diri. Tamu datang, pingin disambut dengan ramah, pingin disuruh masuk cepat, pingin dilayani yang terbaik, tidak pingin disakiti. Mampu tidak kita? Kecenderungannya sering terbalik. Ingin dimuliakan tapi tidak sanggup memuliakan orang, egois. Jadi pemimpin itu harus mampu
memang membahagiakan orang lain seperti membahagiakan dirinya. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hubungkan silaturahmi. Senang bersilaturahmi. Apa tanda orang senang bersilaturahmi? Ingin selalu berjumpa, ingin menziarahi dalam suka dan duka, ingin saling tolong menolong, ta'awun wa ta'awanu al birri wat taqwa. Dan dia senantiasa memuliakan saudaranya, menceritakan kebaikan saudaranya, lalu menutup aib saudaranya. Itu tandanya orang-orang yang senang bersilaturahmi, dan itu ciri pemimpin yang baik. Ingin berjumpa, ingin menziarahi dalam suka dan duka, ingin saling tolong menolong, ingin saling memuliakan dan saling menutup aib masing-masing. Nah, ini contohnya. Lalu yang keempat, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik-baik, kalau tidak diam. Karena menjaga mulut ini sulit. Dua yang susah untuk menjaga. Yang satu mulut, yang kedua hati. Andaikan mampu menjaga yang dua ini luar biasa. Itulah tandanya orang-orang yang beriman itu, menjaga mulut dan menjaga hati. Kenapa? Sensitif. Jadi yang ketiga, ciri pemimpin dalam Islam itu peka sosial dengan tetangga, dengan masyarakat dan orang banyak. Dia berani mengorbankan yang punya dia demi orang banyak, demi kemaslahatan umat. Jangan terbalik. Sekarang mohon maaf sering terbalik, memanfaatkan orang banyak untuk diri. Ini bukan pemimpin Islam. Pemimpin Islam itu memanfaatkan potensi dia untuk orang banyak. Khairun nas an qaumil nas. Manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang banyak. Lalu yang keempat, siapa pemimpin terbaik dalam Islam? Yang bertanggung jawab utama terhadap dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan kata Allah, yang dilahirkan ke atas dunia ini untuk apa? Untuk orang banyak. Tugas utamanya apa? Menyuruh yang ma'ruf, melarang yang munkar. Jadi kita ini harus mampu menjadi uswatun hasanah untuk orang banyak, uswatun hasanah untuk keluarga kita dan untuk masyarakat luas. Karena dakwah terbaik itu adalah dengan sesuatu yang bisa dilihat nyata. Kalau kita menyampaikan kebenaran lalu kita ikuti dengan amalan nyata, itu dalam penelitian pengaruhnya di atas 80%. Tapi kita bisa beretorika, menyampaikan dengan bahasa yang baik, tapi tidak nyata dalam kehidupan kita. Paling tinggi pengaruhnya hanya 20%. Jadi kenyataan yang ada sekarang demikian. Para pemimpin banyak menyuruh, banyak memerintah, sementara dia belum tentu sanggup melakukan apa yang dia suruh dan apa yang dia perintah. Demikian pula kita orang tua ini. Kenapa tidak sukses dalam mendidik? Yang kita sampaikan itu sering bertentangan dengan apa yang kita perbuat. Contoh, kita melarang anak kita merokok, tapi kita sedang merokok. Apa kejadiannya? Bapaknya aja merokok, kenapa anaknya dilarang? Oh, kamu masih kecil, berarti kalau sudah besar boleh merokok. Jadi nalar-nalar seperti itu kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi sering kita yang memberikan contoh yang tidak baik. Kalau kita tidak mampu sendiri, makanya pemimpin itu harus bersama-sama. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada suatu golongan, suatu kelompok, misalnya organisasi atau partai yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar. Kenapa? Harus punya power, harus punya kekuatan. Tidak bisa sendiri bangun organisasi, bangun partai,
yang betul-betul tugasnya adalah berdakwah. Kenapa harus berpartai? Kenapa harus organisasi? Karena dakwah itu perlu power. Apabila kamu mulut kemungkaran, cegah dengan tanganmu, berarti dengan kuasamu. Dengan tanda tangan bisa menutup tempat-tempat yang tidak baik. Kalau tidak bisa, baru dengan lisanmu. Kalau tidak bisa, serendah-rendah iman baru dengan hatimu. Benci perbuatan itu. Jadi perlunya partai dan organisasi punya power, punya kekuatan. Karena kita kadang-kadang tidak sanggup sendiri. Jadi tugas pemimpin atau ciri pemimpin yang keempat, mengemban dakwah itu paling tinggi. Yang terakhir, tugas pemimpin itu menyatukan, mengutamakan kebersamaan dan kesamaan. Innamal mu'minuna ikhwah. Iman itu menyuruh bersatu. Andaikan ada orang yang tidak bersatu, fa aslihu baina akhawaikum, damaikan. Coba, jangankan kita yang menjadi sumber pecah belah, orang yang berpecah belah wajib hukumnya kita damaikan. Kalau kita tidak sanggup, carikan orang untuk mendamaikan. Begitu wajibnya perdamaian dalam Islam. Kalau ada yang tidak mau berdamai, perangi, beri sanksi yang tidak mau berdamai. Fa in baghat yahdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Beri sanksi dia sehingga mau kembali kepada Allah. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni. Sesungguhnya umat kamu ini, Muhammad, adalah umat yang satu. Akulah Tuhanmu dan mengabdilah kepadaku. Berarti ketauhidan dalam ibadah akan menyatukan umat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Berarti ilmu yang baik, pemahaman yang baik itu akan menyatukan, bukan memecah belah. Tapi yang terjadi sekarang apa? Kecenderungannya pecah belah. Berarti memang ada yang salah. Jadi harus kita memahami Islam secara baik dan benar sehingga kita punya sesuatu komitmen di dalam beragama. Jadi makanya pemimpin itu ciri yang kelima, menyatukan umat, mencari kesamaan, mencari kebersamaan, bukan mempertajam perbedaan. Yang terjadi sekarang apa? Perbedaannya 1, 2 itu yang dibicarakan. Persamaan yang 8 nyaris luput, ya kan? Seakan-akan tidak ada perlunya. Samanya banyak, bedanya sedikit, tapi entah kenapa yang diperuncing perbedaannya. Jadi kalau pemimpin dalam Islam itu bagaimana dia memahami, bisa menyatukan pihak-pihak yang berbeda. Bahkan dengan non-muslim sendiri masih ada nilai 1, tasamu, memahami. Karena haknya sesama manusia dengan kita. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, marilah kita wanti-wanti, jangan terjebak. Dalam Islam paling tidak 5 kriteria itu tidak boleh kita lalaikan. Pemahaman terbaiknya terhadap Islam. Yang kedua, karakter kesolehannya dengan ibadah, kedisiplin ibadahnya soleh. Yang ketiga, kepekaannya terhadap orang banyak. Yang keempat, tugas dakwah, bukan melegalkan tempat-tempat yang tidak baik. Lalu yang terakhir, menjaga persaudaraan, kesatuan, kebersamaan dan kesamaan. Semoga kita sama-sama berusaha untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik sehingga betul-betul mendapatkan keberkahan di atas dunia dan insyaallah kita berbahagia sampai hari akhirat. Fa'tabiru yaumil afsar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat untuk sekalian alam. Rasul itu suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu suri tauladan kita semua. Makanya kita harus menjadi pribadi-pribadi yang terbaik yang menimbulkan kebaikan untuk orang banyak. Bersihkan hati kita, bersihkan pemikiran kita, sehingga yang ada dalam kehidupan kita hanya kebaikan. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada engkau. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Jika kamu berbuat jahat, kejahatan juga akan kembali kepadamu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka mulailah kebaikan dari diri kita masing-masing. Ibda' binafsi. Mulai dari diri masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yansha wa min du'a la yasma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ali baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wa ansar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat wal mujahidina fi Palestin fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.